Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang telah menjadikan kita sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah menjadikan agama kita agama Islam. Menjadikan kita kaum muslimin. Allah mengatakan waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, yang memeluk agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima dari dia. Dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jalan hidup setiap muslim. Terang benderang. Tanpa ada kegelapan di dalamnya. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan Allah menjadikan kiblat kita Ka'bah. Yang kita bisa melihat bagaimana umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Beberapa hari yang lalu, hari ini, esok, lusa, bulan depan, kita akan melihat bagaimana umat Islam menghadap ke satu kiblat. Satu poin. Allah mengatakan wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun engkau berada, palingkan wajahmu menuju ke arah Ka'bah. Dan umat Islam bukan hanya mengarahkan atau menghadap ke arah Ka'bah, tapi mereka datang ke sana untuk berkunjung ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Dan termasuk syukur kita kepada Allah. Allah menjadikan Nabi kita penutup para nabi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan beliau sebagai suri tauladan buat kita. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap perjumpaan dengan Allah. Beriman dengan hari akhir, mengharapkan kehidupan yang indah di sana, dan dia suka mengingat Allah. Allah mengatakan tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kesaksian dari Pencipta yang mengetahui yang tersembunyi dan nyata. Allah mengatakan engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Salam beliau bukan karena harap pujian dari manusia. Sedekah beliau bukan karena pencitraan. Amalan beliau bukan karena ingin disanjung. Tapi beliau mengamalkan segala itu lillahi ta'ala. Dan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang muslim. Amma ba'd, ahibati fillah. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu, kemarin atau lusa, kemarin 2 hari yang lalu, hari Ahad, anak ke Surabaya, macet jalan. Anak tanya, ada apa, Mas? Kata dia, ada rombongan jemaah haji baru pulang. Masya Allah. Kalau melihat wajah mereka di malam hari, kita tidak memerlukan penerangan lampu dan listrik. Wajah yang penuh dengan cahaya. Cahaya kebahagiaan pulang dari haji. Cahaya kebahagiaan bertemu keluarga kembali. Cahaya kebahagiaan karena telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Ahibati fillah, kita perlu berbincang
Perbincangan ini kita khususkan buat mereka yang pulang dari haji dan juga yang belum berangkat haji, agar mereka berusaha untuk melangkahkan kakinya, mengikat hatinya menuju ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan untuk mengundang kita. Saya, antum dan semuanya itu diundang oleh Allah. Allah mengatakan, wa'adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim, umumkan kepada umat manusia agar mereka datang berhaji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Subhanallah. Ketika Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyeru, Allah sudah berjanji. Allah sudah memastikan ya'tuka rijal, akan datang mereka jalan kaki. Engkau undang, datang mereka jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, mereka datang naik unta dalam perjalanan yang panjang sehingga unta itu kurus sampai ke Mekah. Min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru dunia yang dalam sekali, datang berangkat ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Ini salah satu mukjizat yang sampai hari ini bisa dibuktikan. Dulu mungkin sulit bagi kita untuk mengetahui siapa saja yang berangkat haji. Tapi sekarang dengan adanya kamera, dengan adanya drone yang merekam dari atas, live, dilihat tuh jemaah haji sedang ada di Arafah. Nampak mereka berkumpul, kelihatan mereka menuju ke satu tempat yang sama. Subhanallah. Ini sesuatu yang mengagumkan sekali. Maka kita perlu berbincang. Madza ba'dal hajj? Setelah haji ngapain? Apakah selesai? Seperti teman-teman yang wisuda habis kuliah. Apakah setelah dapat ijazah selesai? Tidak. Mereka akan bawa ijazahnya menuju ke tempat-tempat yang dia berharap dia diterima kerja di sana. Dia mulai buka peluang-peluang yang mungkin dirinya dengan ijazah tersebut bisa bekerja di sana. Kenapa? Karena roda kehidupan tidak berhenti. Dia harus menjalankan roda tersebut. Begitu pula jemaah haji yang pulang membawa ijazah. Karena anak ingat ya, ketika anak haji menggantikan orang lain, itu mereka atau keluarga yang meminta tolong, memohon kepada anak agar ada sertifikat haji. Sertifikat. Siapa yang bikin sertifikat? Ya orang-orang yang cari duit. Karena sejatinya sertifikat haji itu dari Allah. Beda dengan kita ikut training, kasih sertifikat. Ini dari Allah sertifikatnya. Terus gimana kita bikinkan sertifikat? Tapi itulah umat manusia. Kadangkala kita lebih percaya dengan selembar kertas daripada dengan janji Allah Jalla Jalaluhu. Maka apa yang harus dilakukan orang yang pulang haji? Saudara-saudara kita yang pulang haji, yang udah dapat tuh sertifikat, kalau mungkin dapat gelar H, yang pertama harus dia lakukan adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan sebenar-benarnya syukur. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, andai kata kalian bersyukur, aku akan tambah buat kalian. Gimana bersyukurnya? Yang pertama meyakini
bahwa dia bisa berangkat haji itu karena Allah. Oh, ana menabung sejak 20 tahun yang lalu. Ada yang menabung 30 tahun yang lalu nggak berangkat haji. Tapi kenapa antum bisa berangkat haji? Allah yang memudahkan bagi antum berangkat haji. Jangan berkata, oh aku punya lobby sehingga aku bisa berangkat haji. Berapa banyak orang yang punya lobby tapi tidak punya keinginan berangkat haji. Dia bisa berhaji tiap tahun kalau mau. Tapi Allah bikin dia nggak berangkat haji. Maka hendaklah yang pulang dari Mekah ke negerinya benar-benar banyak-banyak mengatakan alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Yang kedua, sebagai bentuk syukur karena bisa berangkat haji adalah menceritakan nikmat tersebut kepada Allah sendiri dengan berucap, ya Allah, bagimu segala pujian ya Allah. Nggak cukup keyakinan, tapi perlu lisan kita mengucapkan. Ceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fulan datang berkunjung bertanya kepada antum, gimana antum bisa berangkat haji? Alhamdulillah, Allah tuh yang bikin aku bisa berangkat haji. Yang ketiga, nikmat haji tersebut harus dibumikan, harus diwujudkan dalam kehidupan ini. Jangan sampai engkau pulang dari haji kayak kemarin. Wallahi jamaah, ibadah haji ini termasuk ibadah yang berat. Fisik diuji. Materi diuji. Kecintaan dengan keluarga. Kerinduan dengan anak. Ada ibu yang harus berpisah dengan anaknya 40 hari. Sebagian orang merasakan berat, Ustadz, gimana meninggalkan anak? Lihatlah saudara-saudara kita yang jadi TKI. Yang maaf mungkin dia jadi pembantu rumah tangga. Di Arab sana. 2 tahun gak ketemu anaknya. 2 tahun. Antum cuma 40 hari. Maka hendaklah kita benar-benar mensyukuri itu nikmat yang Allah berikan. Itu yang pertama. Jangan kufur. Pedih azab Allah jemaah. Yang sombong. Yang pede. Percaya diri ya sama dirinya. Oh kalau ana memang seperti itu. Ana tinggalkan kalimat ana. Nih Allah. Yang kedua. Jadikan haji itu sebagai titik perubahan dalam kehidupan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh gak akan merubah kehidupan seseorang, kondisi seseorang sampai mereka yang merubah sendiri. Allah kasih fasilitas buat kita. Nih, kasih jalan nih. Sehingga orang yang berangkat haji, mungkin sebelumnya gak sholat, Anda berjumpa dengan orang-orang berangkat haji, sholat belum benar. Anda tanya, abang kok bisa berangkat haji? Ya, apa Ustaznya dorongan dari keluarga suruh berangkat Ustaz. Ada orang yang Masya Allah pulang dari haji yang awalnya gak sholat, jadi rajin ke sholatnya. Ada usaha untuk merubah diri. Sebelum berangkat, ketika pelaksanaan mau pulang nih, atau udah sampai di Indonesia, apa yang aku hendak lakukan? Aku harus berubah. Berubah jadi orang lebih baik. Inilah terkadang membuat sebagian kaum muslimin itu nggak mau berangkat haji karena belum siap berubah. Karena dia pikir, aduh kalau haji mah harus jadi orang baik. Ya memang harus jadi orang baik. Nggak haji pun engkau harus jadi orang baik.
Maka hendaklah sekarang nih, yang pulang haji dilihat nih. Karena salah satu tanda mabrurnya seorang yang berangkat haji, dia menjadi lebih baik. Lebih peduli dengan masyarakat. Nggak ada lagi kekhawatiran di masyarakat. Kadangkala ada yang mengatakan, Ustadz, ini fulan berangkat haji, Ustadz. Berangkat haji lagi, berangkat umroh lagi. Tapi tetangganya miskin. Kelaparan, nggak punya kerjaan, nggak dipedulikan. Nih, rugi kau berangkat haji. Karena bisa jadi haji yang kau lakukan jadi bala. Karena mereka yang berangkat haji banyak kali pelajaran yang didapat sejak berangkat sampai pulang. Itu kalau bisa dilihat, para ulama menyebutkan haji ini adalah madrasah. Madrasah dari TK sampai lulus kuliah. 40 hari atau 30 hari atau 28 hari. Itu full sekolahan di sana. Makanya seharusnya ada perubahan di dirimu. Ingat ucapan Ibunda Sufyan Ats-Tsauri ketika berpesan kepada anaknya dikasih fulus nih, 10 dirham. Anakku, belajar 10 hadis. Belajar 10 hadis. Engkau setelah itu lihat, ada perubahan nggak di dirimu? Kalau nggak ada perubahan, berhenti udah. Apa manfaatnya? Belajar, dapat ilmu, tapi nggak berubah dirinya. Sehingga ada yang mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa manfaatnya sekolah di tempat kalian itu? Kalau lulus seperti waktu masuk. Nggak ada perubahan. Allah mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apakah ada balasan kebaikan? Melainkan kebaikan. Itulah balasan. Dosa melahirkan dosa. Ketaatan melahirkan ketaatan. Ketika pulang haji, tambah banyak dosa, berarti hajinya itu maksiat bisa jadi. Gimana bisa maksiat? Mungkin riya. Mungkin dari hasil yang haram. Mungkin asal-asalan melaksanakan ibadah haji. Maka ingat, jadikan haji itu sebagai titik perubahan di diri kita. Dan kita harus takut yang pulang haji nih. Jangan-jangan tadi jadi dosa hajinya nggak dapat pahala. Itu yang kedua. Wasiat yang ketiga, banyak jemaah itu ketika mau pulang haji sibuk dengan beli hadiah. Beli oleh-oleh, aksesoris, apa yang banyak dibawa jemaah haji kalau pulang dari haji. Yang dibawa kurma, zam-zam, gamis, apalagi ada kopi Arab, kemudian topi, peci, kemudian dia beli aksesoris buat dibagi-bagi. Fadhal, bawa tuh hadiah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk saling berbagi hadiah, untuk menumbuhkan cinta di antara kita. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Tapi jemaah haji, tolong jangan cuma bawa hadiah, tapi juga bawa hidayah. Ini yang lebih penting. Ihdinas siratal mustaqim. Bawa tuh. Sehingga dia bisa memberikan perubahan di diri mereka. Di diri keluarganya. Ini pulang haji bawa lentera dia. Bukan nenteng oleh-oleh aja. Dia bawa lentera. Bisa dilihat bagaimana ribetnya obor Asian Games. Dibawa dari mana obor Asian Games? Dibawa ke sana, ke sini. Pelita itu dibawa, ingin ditunjukkan. Engkau yang berangkat dari haji pulang bawa tuh obor. Aku ingin menerangi kampungku. Aku tidak ingin menjadikan rumahku kuburan sekarang.
Mungkin selama ini dia nggak pernah sholat di rumahnya, nggak pernah ngaji di rumahnya. Dia pulang dari haji, dia bawa obor, ingin rumahnya terang tanpa listrik. Dia ingat dengan sabda Nabi SAW, "Nawwiru buyutakum bis salah wa qiraatil Quran, la taj'alu buyutakum qubura." Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Terangi rumah kalian. Dengan apa meneranginya? Tuh obor yang kau bawa. Dengan sholat. Perbanyak sholat. Baca Quran. Perbanyak baca Quran. Ini cahaya yang perlu dibawa. Berbagi pengalaman di sana. Ceritakan indahnya sholat di Masjidil Haram. Ceritakan betapa agungnya Baitullah. Ketika engkau datang kemudian melihat itu bangunan yang kotak, yang terbuat dari batu, bagaimana dia seakan-akan memiliki magnet yang menyedot orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Sampaikan kepada orang-orang, ya Allah, nikmatnya sholat di belakang imam Masjidil Haram. Nggak terburu-buru. Nggak seperti dikejar maling mungkin. Nikmat sholatnya. Mau sholat subuh, Masya Allah. Jarak antara adzan dengan qomat cukup panjang. Sehingga orang bisa berjalan dari hotelnya, dari tempat tinggalnya menuju masjid. Sampai masjid pun bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Berbagi nih hidayah, anda benar-benar merasakan nikmat. Kalau antum merasakan nikmat, yang ditakutkan ada orang pulang dari haji, ya Allah, siapa bilang haji itu enak? Tersiksa anak haji. Ah, bahaya nih. Antum seharusnya bawa hidayah, bukan cuma bawa hadiah buat saudara-saudara. Ceritakan bagaimana nikmatnya salat di Raudhah. Yang kata Nabi SAW, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Lihat bagaimana umat Islam berbondong-bondong, sabar berdiri, menanti itu sekat dibuka. Wallahi jamaah, berbagi hidayah. Ketika ke Baqi melihat bagaimana model pemakaman para sahabat, model penguburan yang sesuai dengan sunnah, ceritakan. Nggak ada bangunan sana dibangun-bangun kuburannya. Enggak. Batu dikasih tanda. Selesai. Subhanallah. Maka berbagilah hadiah dan hidayah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ingat jemaah haji selama sebulan penuh atau 40 hari, ada yang 46 hari, full ditempa, dididik untuk berpisah dengan dunianya. Yang punya kebun, nggak ada lagi kebunnya di Mekah sudah. Yang punya pabrik, habis pabriknya adanya di Indonesia. Yang mungkin sebagai tenaga pengajar atau pekerja atau pegawai, habis semuanya. Dia cuma ibadah. 40 hari hanya beribadah. Walaupun ada mungkin jemaah haji yang jualan, yang apa. Tapi yang jelas ini adalah sebuah training yang sangat indah. Kalau sekolah itu, ini bukan kurikuler. Nah, ini bukan ekstra nih. Ini intinya nih. Inti hidup nih kita bisa ngelihat. Pelajaran itu ketika pakai baju ihram. Ketika sudah berniat labbaik Allahumma hajjan, udah nggak boleh pakai parfum lagi, nggak boleh potong rambut, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Engkau bisa melihat bagaimana orang yang berhaji itu menjaga diri, ingin hajinya diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, zikir, sholat dan macam-macam yang dilakukan pada masa haji itu tolong dijaga. Jamaah,
Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tahu seluruh umat manusia berada dalam kerugian kecuali yang pertama beriman, beramal saleh, dan dia berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran, dan dia saling berwasiat dalam kesabaran. Maka ingat, hendaklah kita menjaga amalan yang biasa diamalkan selama haji. Coba lihat apa sih yang diamalkan di sana? Ngaji Quran nggak berhenti. Masjid, Masya Allah. Nggak nunggu adzan tuh jemaah haji Indonesia. Nggak nunggu adzan. Sebelum adzan udah ada di masjid. Bahkan sebagian yang pemondokannya jauh, itu ke masjid hanya 2 kali. Berangkat sebelum zuhur, pulang ba'dal isya. Sekali berangkat. Yang kedua, berangkat sebelum subuh, waktu duha pulang. Bisa kayak gitu? Bisa. Orang toko-tokonya, kedainya ditutup. Ngapain mau sholat? Ini yang terkadang tidak terjaga. Bahkan sebagian ada yang mengamalkan hadis arba'in. Man shalla arba'ina salatan fi masjidi. Kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang bisa menjaga salat selama 40 hari berjamaah di Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan stempel kebebasan. Bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. Nah, hadis ini diperbincangkan keabsahannya oleh para ulama. Tapi kalau ada yang ikut pendapat yang mengatakan sahih, itu hanya untuk pelatihan kita. Bukan berarti setelah 40 hari sholat di Masjid Nabawi, antum pulang nggak sholat. Masjid nggak pernah lagi sudah. Ini madrasah nih. Seharusnya kau jaga amalan soleh ini. Ada yang mungkin bertahan sholat di masjid, pulang dari haji, Masya Allah, sebelum azan di masjid. Masih ada tuh suasana Mekah dan Madinah dia bawa. Tapi ada yang di Madinah udah gak sholat di masjid. Karena dia di Madinah berada 9 hari. 40 hari itu kan cukup 8 hari. 5 kali 8, 40. Karena dia 9 hari, maka setelah lengkap dia dapat 40 sholat di Masjid Nabawi. Ditanya, ini udah adzan yuk berangkat ke masjid. Oh, anak sudah arba'in. Sudah arba'in, cukup sudah. Nggak seperti itu, jamaah. Ingat. Al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu ikut penutupnya. Maka tolong proses yang udah baik nih dijaga sampai pulang ke Indonesia. Kemudian yang kelima, ada pelajaran ukhuwah Islamiyah yang terjaga di sana. Satu bus, kita nggak saling kenal, tapi kita ya sudah duduk di sana. Satu masjid, kalau kita sholat di masjid kampung kita masih kenal sama fulan tetangga anak. Tapi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram di Mekah, tuh orang sholat duduk bersama nggak saling kenal. Bukan dari Indonesia saja. Mereka duduk bersama orang-orang dari Turki, dari India, dari Pakistan, dari Cina, dari Bangladesh, dari Australia, dari Eropa, dari Amerika. Wallahi mereka bisa bersama menghadap kiblat yang sama. Mereka taat dan patuh dengan komando satu orang, Imam Masjidil Haram. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum, itu semuanya merapikan safnya. Nggak mikir yang di sebelahnya orang mana, nggak ada, yang penting dia merapikan safnya. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, 3 juta manusia semuanya bertakbir Allahu Akbar. Ketika imamnya ruku, semuanya ikut ruku. Kalau kita melihat, anak-anak kalau melihat ya di airport
ada acara penutupan sesuatu, pembukaan sesuatu acara, di situ ada 1.000 orang mungkin yang mereka bergerak, berirama gerakan mereka, diatur nanti yang gerak bagian ini dulu, yang nanti ini yang kedua, ini yang ketiga, Allahu Akbar. Nih, jutaan manusia di Masjidil Haram, nggak pernah mereka dilatih, diajar nanti kayak gini nggak ada. Mereka benar-benar bersaudara dengan yang di sebelahnya, bersaudara dengan yang di depannya, bersaudara dengan yang di belakangnya. Mereka bukan cari fulus ke sana, mereka cari surga. Ukhuwah Islamiyah benar-benar nampak di sana. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala kullukum li Adam wa Adam min turab." Kalian semua tuh dari anak keturunan Adam, dan Adam itu tercipta dari tanah. La fadla li Arabin ala a'jamin, wala li a'jamin ala Arabin illa bittaqwa. Tuh, orang Arab nggak lebih mulia dari orang non-Arab. Sebaliknya, orang non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Mereka itu bersaudara. Yang lebih mulia bukan yang ada di depan, tapi yang lebih bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka ingat, di sana kita suka berbagi. Masya Allah jemaah. Kita melihat orang ada yang bagi kurma, ada yang bagi susu, ada yang bagi roti, ada yang bagi air zam-zam. Nih, suasana persaudaraan yang dilihat dan dirasakan di Mekah dan Madinah selama berangkat haji. Mereka berangkat ke tempat jumroh. Bareng-bareng tuh. Satu jalan menuju tempat jumroh. Bajunya putih semua. Berangkat bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 kali dia lempar jumroh. Dia rasakan. Ada orang yang berbagi-bagi. Ada yang bagi kue. Ada yang bagi roti. Ada yang bagi biskuit. Ada yang bagi air. Allahu Akbar. Ukhuwah benar-benar terjaga. Maka tolong ukhuwah tersebut dijaga. Jangan cuma di Mekah. Jangan cuma di Madinah. Tapi kita bawa tuh pelajaran ukhuwah Islamiyah, kita terapkan. Salam, Masya Allah. Ana masih ingat ketika kita berangkat haji dulu ya. Semoga Allah memberikan anugerah kita berangkat haji lagi semuanya. Yang udah haji dan yang belum haji berangkat yang pertama kali. Kita pakai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu ahilham. Nanti kita berpapasan dengan rombongan dari Turki, dari Bangladesh. Assalamualaikum Indonesia, bagus. Mereka ucapkan jempol buat Indonesia. Orang Turki nanti lewat dari Pakistan, kita pun melihat orang melihat benderanya bagus. Kita nih saudara, antum mau dari Turki, antum mau dari Pakistan, antum mau dari Arab, dari Yaman, dari India, dari Malaysia. Mungkin mereka punya paspor sendiri-sendiri. Malaysia punya paspor sendiri, Indonesia sendiri, Turki sendiri, Arab sendiri. Tapi ingat, kita bersaudara. Imamnya yang dibaca satu, Allahu Akbar. Ini yang perlu dijaga ukhuwah Islamiyah. Karena memang ada yang berusaha untuk mengesampingkan ukhuwah Islamiyah. Dibikin nih. Dibikin Islam Nusantara. Kita ini bersaudara sama Nusantara. Enggak, Islam hadza wahid. Mau dari Nusantara, mau dari mana, al-Islam wahid. Islam itu satu. Nilai-nilai baik yang ada di Nusantara silahkan dijaga. Tapi ingat, engkau saudara. Mau imamnya orang mana, kita bermakmum. Tidak berpikir, oh imamnya ini orang mana nih? Amerika. Imamnya orang mana? Akhirnya kita nggak mau lah. Ukhuwah Islamiyah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Allahu Akbar jamaah. Anda benar-benar merasakan bagaimana ukhuwah Islamiyah ketika jemaah haji tidur di dalam tenda. Tidur dalam tenda nih. Kayak ikan pindang tuh tidurnya tuh. Nggak ada privasi di sana. Nggak ada.
privasi hanya ada satu tempat, kamar mandi. Baru privasi. Tapi dalam tenda, yang laki-laki itu ya Allah ya. Pernah anak berangkat haji itu, tempat tidur anak hanya cukup untuk badan anak. Nggak bisa miring udah. Miring kena situ, miring kena sini, ya udahlah. Diam kita seperti itu. Ketika makan, Masya Allah jamaah. Antri. Tapi sebagian lebih mendahulukan orang tua yang sepuh. Toiletnya ngantri semuanya. Mau di mana-mana ngantri. Di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Kadang-kala satu antrian kita bisa ngitung tuh ini 25 orang. Dilihat, oh ini lebih sedikit, ini lebih sedikit. Ya kita ikut ngantri. Ini orang dari berbagai negeri jamaah. Al-ukhuwah. Tolong itu dijaga di Indonesia. Mungkin ada perbedaan bahasa. Orang Jawa nggak bisa bahasa Madura, Madura nggak bisa bahasa Jawa. Mungkin dengan bahasa Sunda berbeda juga. Bahasa dari pulau-pulau lain berbeda-beda. Tapi satu hal yang tidak membedakan kita. Kita sama-sama Abdullah, hambanya Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini perlu kita jaga al-ukhuwah al-islamiyah. Praktekkan dalam kehidupan ini. Berbagi makanan tadi yang kita sampaikan, Allahu Akbar. Lebih mengutamakan orang yang membutuhkan, itu pelajaran indah sekali jemaah. Walaupun kita melihat ada jemaah-jemaah, rombongan-rombongan haji yang mungkin kurang beretika. Sehingga kita menuduh macam-macam. Seharusnya seorang muslim berangkat dari al-ukhuwah al-islamiyah. Ketika melihat kelompok lain, negara lain melakukan kesalahan, kita mungkin sampaikan, mungkin fulan nggak tahu mereka. Kita yang punya kewajiban memberitahu. Baik, yang keenam. Banyak jemaah haji berangkat haji untuk berdoa. Dan Allah persiapkan tuh pos-pos berdoa. Tempat-tempat yang mustajab. Dan bagaimana semangatnya jemaah haji untuk berdoa di tempat-tempat mustajab. Di waktu-waktu yang diijabah doa itu, Allahu Akbar. Mereka mengangkat tangannya. Mereka tahu Allah berjanji, Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian memohon kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi ada tempat-tempat khusus yang harapan dikabulkannya doa lebih besar. Itu dilakukan jemaah haji. Bawa titipan doa. Dibaca di sana. Jangan berhenti untuk berdoa. Karena sejatinya ad-du'a huwal ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu ibadah. Jadi bukan hanya rukuk dan sujud ibadah. Berdoa pun, memohon pun termasuk salah satu bentuk ibadah. Di padang Arafah ada yang berdoa 2 jam, 3 jam. Ada yang berdoa sejak matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Ada yang berdoa Masya Allah di Multazam. Nggak berhenti dia pegangin tuh. Afwan. Dia pegangin antara Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Dia pegangin, dia minta sama Allah. Ya Allah, rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Dia minta di sana. Berdoa di Indonesia. Perbanyak doa. Semakin hamba menunjukkan kepada Allah kehinaan dirinya. Keperluan dia kepada Allah, semakin Allah cinta sama hambanya. Dan berkaitan dengan doa, biasanya jemaah haji diminta untuk berdoa. Boleh nggak Ustaz? Ini tetangga-tetangga pada datang. Tolong Pak Haji, doakan kita Pak Haji. Doakan nggak apa-apa. Jangan bakhil. Doakan dia. Sambil dikasih tahu, ya anak kan berdoa buat antum, tapi antum juga doa. Dia kepingin berangkat haji lagi, apa doakan. Karena tentunya doanya orang yang pulang dari safar kebaikan, ya, yang di Mekah dia, Mekah, Madinah, isinya semua amal soleh. Maka harapan dikabulkannya doa dia lebih besar. Walaupun kita sejatinya nggak tahu dari mulut yang mana doa dikabulkan. Doa minta sama Allah. Zikir.
Berapa banyak kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai negerinya terus dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dibaca. Jadi doa dan zikir harus menghiasi orang yang pulang haji. Jangan pulang haji, doanya pura-pura, zikirnya pura-pura. Ketika menjumpai tamu di rumahnya, tangannya dengan tasbihnya. Orang cerita ini itu dia dengan memanggut-manggut, menggerakkan tasbihnya. Nggak seperti itu, jemaah. Ada amalan-amalan yang perlu disembunyikan. Itu yang keenam. Jadi berapa banyak engkau berdoa? Ada yang berdoa ketika di Mina, di Safa dan Marwah. Dia doa di sana, minta sama Allah. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca doa yang lainnya, terus minta sama Allah. Dan jangan pelit mendoakan saudaranya. Yang ketujuh, setelah berangkat haji, maka berusaha untuk menjaga amalan-amalan sunnah. Haji lagi, silahkan haji sunnah. Umroh, silahkan umroh sunnah. Jangan berpikir kan nggak wajib Ustaz. Iya memang nggak wajib, ini memang sunnah. Tapi seorang hamba kata Allah Jalla Jalaluh, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Hambaku ini terus-terusan mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Sehingga aku cinta kepada dia. Maka berusaha untuk menjaga amalan sunnah. Karena juga nggak pantas ketika orang pulang haji balik asal. Seperti dulu. Tadi seakan-akan nggak ada gunanya dia sekolah. Dia berhaji. Maka tolong kita menambah amalan kita sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dengan belajar ilmu agama yang syar'i. Kita belajar ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, tentang asma'ullah al-husna, tentang Nabi SAW. Maka ketika itu kita akan jadi lebih dekat sama Allah Jalla Jalla dengan mengamalkan yang sunnah. Dan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Ana izin minum dulu, bismillah. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Mungkin di Mekah kau bisa sholat 100 rakaat sehari, sholat sunnah. Mungkin pulang nggak bisa. Aduh Ustaz, ana harus kerja. Ana biasanya sholat di sana tuh di waktu duha Ustaz. Tapi sekarang ana harus bekerja, ya sudah. Pokoknya duhanya jangan ditinggalin. Paling nggak ditinggalin 2, 4. Kemudian yang ke-8. Hendaklah seorang yang pulang haji ini berhusnudzan sama Allah. Bahwa Allah, mudah-mudahan Allah tuh ngampuni dosa-dosa kita. Karena kita tahu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tuh nggak ada balasan yang pantas buat dia kecuali surga. Nggak ada balasan sudah, itu surga sudah yang pantas buat dia. Maka di hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan raja'aka yauma waladathu ummuh. Dia pulang seakan-akan seperti baru dilahirkan oleh ibundanya kedua ini, bersih tanpa dosa. Penuh dengan cahaya. Ini nih jangan dikotorin dengan kemaksiatan. Jangan. Tapi gimana Ustaz? Kita kan manusia biasa berbuat dosa. Jangan diterus-terusin. Taubat kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Berazam untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ingat, cahaya Allah jangan dimatikan dengan kemaksiatan kita. Dan jangan sampai orang ini putus asa.
Karena dia merasa banyak dosa, aduh kayaknya Allah nggak ngampunin ana. Kayaknya nggak diterima haji ana. Pernah Abdullah bin Mubarak berjumpa dengan Sufyan ats-Tsauri. Atau Sufyan ats-Tsauri berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak. Atau dengan tabi'in lainnya, ditanya, bagaimana perkiraanmu tentang orang-orang yang wukuf pada hari ini? Dia berkata, ketika ditanya tentang orang yang paling buruk yang sedang wukuf sekarang, dikatakan orang yang paling buruk sekarang adalah orang yang berprasangka kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa dia. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Udah dikasih tahu, putus asa. Nggak boleh. Jangan sampai putus asa seorang hamba, akhirnya dia menyeberang ke alam kemaksiatan. Yang ke-9, mungkin sebagian ketika haji di akhir waktu hajinya dia bertobat. Dia mengatakan, ya Rabbi, terlalu banyak dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Hamba tidak ingin mengulangi dosa-dosa tersebut, maka jaga dengan doa. Menjaga istiqomah haji ini dengan doa. Dengan mendekat ke tempat rombongan orang-orang baik. Jangan berpisah dari rombongan. Di surah Ali Imran ayat 8 Allah menceritakan doanya orang-orang soleh. Ketika mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami ya Allah setelah Engkau memberikan petunjukmu kepada kami. Dan anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu. Engkau adalah pemberi rahmat. Artinya kita tetap berusaha nuntut ilmu, gak berhenti. Pulang dari haji, kemudian ya berhati-hati jangan sampai menyimpang. Tidak harus semuanya sekolah di pesantren. Tapi semuanya harus menuntut ilmu. Di antara ilmu yang perlu kita ketahui, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa kalau orang itu bertobat. Jangan ditunda-tunda. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikin hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian yang ke-10, istighfar. Jangan berhenti istighfar. Oleh karena itu, ketika orang-orang pulang dari wukuf, Allah mengatakan kepada nabinya, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian kau bertolak seperti orang-orang bertolak dan banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Jangan sok suci. Apalagi pulang haji. Pakaiannya putih, kopiahnya putih, sarungnya putih. Kemudian dia memandang rendah kepada orang lain dan hina. La. Ingat, hendaklah kita banyak-banyak istighfar. Istighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Istighfar disebabkan tidak sempurnanya amalan-amalan yang diminta oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangan berhenti berdoa, bertobat kepada Allah. Jadi orang yang pulang haji ini seharusnya dia berada di saf pertama ketika sholat. Karena ada orang mengatakan, Ustaz, ana nih Masya Allah Ustaz ya, ilmu haji udah cukup Ustaz. Pesantren, manasik haji kemana-mana. Cuma ana ini belum berangkat haji. Ya ada orang yang seperti itu. Tapi yang jelas ingat, banyak-banyak istighfar. Karena terus terang, dosa kita nih banyak kali.
Hanya saja dosanya nggak berbau. Kalau dosanya mengeluarkan bau, habis sudah kita jemaah. Tapi yang ke-10, di antara yang menjaga akidah seseorang, menjaga keimanan seseorang, membuat istiqamah adalah berdakwah. Jadi ilmu yang dipelajarin disampaikan. Allah mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada seorang muslim? Seorang muslimah yang mengajak kepada Allah dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang Islam. Nggak ada, itu orang yang terbaik. Maka hendaklah jemaah haji apabila ingin istiqomah, jangan hanya diceritakan, diomongkan, tapi diamalkan tuh apa yang dia dapat di sana. Banyak teman-teman yang lulusan Lipia umpamanya, itu mereka mengamalkan, berusaha. Bagaimana yang lulusan haji? Jemaah haji nih dulu paling ditakuti nama tentara Belanda. Karena mereka ke Mekah bukan hanya haji, mereka belajar ilmu berbulan-bulan di sana. Maka ingat, jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika seorang mengajak kepada Allah, mungkin dia berkata dulu, lelah, capek Ustaz, waktunya ini itu. Sisihkan waktu, engkau haji aja bisa 40 hari. Masa nggak bisa menuntut ilmu dalam sepekan sekali? Atau sepekan 2 kali dalam sebulan? Kalau 2 kali dalam sebulan berarti setahun. Dia hanya mengikuti 12 kajian. Lain waktu liburan. Maka kalau ada yang mengatakan, Ustaz, ana masih capek, Ustaz, masih lelah. Ketahuilah kita hidup di dunia ini dalam kelelahan. Terus lelah. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Khuliqal insanu ajula. Manusia diciptakan itu dalam kondisi ya tergesa-gesa. Semua ingin cepat selesai. Maka jamaah, itu beberapa wasiat bagi yang berhaji, yang pulang dari haji. Nah, kita nih, hari ini tanggal 23 nggak usah, atau 24 Dzulhijjah. Kita masih berada di bulan haram, walaupun tidak masuk bulan haji. Bulan haji, menurut jumhur ulama, adalah Syawal, Dzulqa'dah, sama 10 hari awal Dzulhijjah. 10 hari awal, 10 hari awal Dzulhijjah itu disebut Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan bulan-bulan tersebut. Tapi kita berada di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Termasuk bulan-bulan yang paling mulia berpuasa di dalamnya. Maka disinilah kita berusaha untuk menyambut bulan Muharram. Mungkin orang berpikir, oh tahun baru Islam. Ada yang agung di bulan Muharram itu bukan tahun baru Islam, bukan. Yang agung di bulan Ramadan itu adalah tanggal 10 Muharram. Hari Ashura. Dari kata Ashra. Ashura itu yang ke-10. Dia berhak. Maka kita memanfaatkan jamaah momen nih bulan Muharram untuk menambah ibadah kita. Jangan berhenti beribadah. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, bulan Muharram. Maka manfaatkan sekarang untuk beribadah di bulan Muharram. Yang haji masih lelah, oke capek, istirahat. Tapi nih setelah pertengahan Muharram usahakan digenjot lagi ibadahnya.
Kalau kita nggak pernah bertanya tentang apakah haji yang aku lakukan itu sudah sempurna atau tidak, maka kita gimana akan memperbaiki diri? Jadi ada orang yang bertanya, dia ingin berangkat haji, tapi nggak punya uang. Pelajarin tuh. Ternyata ada amalan-amalan yang seperti berhaji. Nih bulannya bulan Muharram umpamanya, amalkan. Dan yang berangkat haji umpamanya, mereka yang sholat di Masjid Quba itu dapat pahala umrah. Kita alhamdulillah ada amalan-amalan di antaranya. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, orang yang duduk di masjid setelah subuh, terus mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Maka berusaha nih yang udah haji di bulan Muharram, tadi salah satunya nggak pulang dari masjid sampai matahari terbit. Baca Quran terus, tidak pernah berhenti. Sehingga ketika orang melakukan ini, dia terjaga dirinya. Allah kasih bulan Muharram. Tuh puasa Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun. Puasa Muharram yakni tanggal 10 Muharram. Pada tanggal itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Najallahu fihi Musa. Para sahabat berpuasa dan berusaha untuk mengajarin anak-anak mereka. Anak-anak kecil dibawa ke masjid dikasih mainan. Kalau nangis minta makan dikasih mainan. Terus sampai matahari terbenam. Bagaimana mereka berusaha membiasakan diri. Dan membiasakan anak-anak mereka untuk berpuasa sunnah. Jadi ahibati fillah. Mungkin kiranya itu beberapa amalan yang perlu dijaga oleh mereka yang pulang haji. Agar hajinya mabrur. Tidak sia-sia. Gimana Ustaz kalau anak haji dengan uang haram, balikin uang haram, minta ampun sama Allah. Nggak ada gunanya. Karena orang yang berangkat haji dengan uang yang haram, akan ada yang menyeru dia ketika dia bertalbiyah mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Lalu Allah mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Kedatanganmu tidak diharap dan kebahagiaanmu nggak ada di sini. Nggak ada. Kenapa? Zaduka haram. Warahilatuka haram. Bekal untuk berangkat haji dari hasil yang haram. Berharap haji yang diterima. Kendaraanmu dari hasil yang haram. Maka tolong kita berbenah diri. Berkaitan dengan yang haram-haram ini. Tapi intinya jemaah haji dituntut untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian adanya bulan Muharram, ini kesempatan lain yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhaji dan yang tidak berhaji untuk menambah amalan di bulan Muharram ini. Karena termasuk bulan yang masih haram. Maka ahibati fillah, yang udah haji daftar haji lagi, daftar umroh lagi, nggak apa-apa. Jangan takut miskin karena berangkat haji. Daftar umroh takut miskin, daftar haji takut miskin. Dia lebih mementingkan punya mobil, beli motor, haji tidak, umroh tidak. Na'udzubillah min dzalik. Dia tergiur dengan kenikmatan dunia ini yang sebentar lagi akan habis. Maka ahibati fillah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan setelah haji. Apa persiapan kita untuk bulan Muharram. Yang dimintain doa, doakan. Nggak bisa doa, belajar doa. Sehingga paling tidak harapan ana jemaah haji Indonesia 200.000 yang pulang, semuanya bawa lilin kecil di rumahnya, tapi Indonesia jadi terang dengan 200 juta lilin. Apalagi yang dibawa tuh obor sama jemaah haji. Orang-orang di kampung melihat fulan berubah sebelum azan di masjid. Antum kapan kayak gitu? Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa ana sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Masya Allah jamaah. Ana ini benar-benar ngantuk. Masya Allah.
Bismillah, kalau ada pertanyaan. Ana izin minum nih. Oh, nggak ada suara. Kenapa? Iya, silahkan. Masih terkoneksi apa enggak? Nah, masuk suara saya? Belum? Belum masuk. Assalamualaikum. Ahwan Ustadz, lupa saya unmute tadi. Oh, Saya mute. siap. Tafadhali. Iya Ustadz, mungkin dua pertanyaan dari Bu Skat, dua pertanyaan dari Bu Mulih mengingat kondisi yang ngantuk ya Ustadz ya. Waduh, ntar lagi udah mau asar tapi. Oh ya udah satu deh Ustadz. Enggak apa-apa, dua-dua. Dua-dua, enggak ada masalah. Silakan. Ibu ada pertanyaan? Ya mungkin Ustadz beberapa kali pernah mendengar, ini entah benar atau tidak Ustadz, ada yang berpendapat bahwa orang yang pulang haji itu sepertinya orang yang selama 40 hari malaikat itu selalu bersama apa bagaimana Ustadz? Itu bagaimana Ustadz itu? Nah. Iya. Iya, Ana juga dengar, tapi sampai sekarang belum pernah mendapatkan ya hadisnya. Bahwasanya orang yang pulang haji itu akan didampingi 40 malaikat. Tiap hari malaikatnya berkurang satu. Jadi terus jadi 39 malaikat sampai tinggal satu malaikat. Setelah itu habis. Cuma hal ini Ana nggak tahu kebenarannya. Tapi kalau kita melihat kondisi orang yang haji ini, ada orang yang perubahan baiknya itu hanya sebentar. Jadi perubahan kebaikan dia itu pulang haji ya sehari 2 hari, sepekan, sholat di mana? Sholat di masjid, habis gitu hilang. Dan banyak di antara mereka yang wallahu a'lam bishawab ya. Memang iman kan naik turun. Makanya kalau dikatakan itu yang 40 malaikat mendampingi dia, wallahu a'lam. Ana belum dapat, tapi Ana dengar dari masyarakat awam itu. Sehingga mereka datang ke jemaah haji untuk minta didoakan. Kalau minta didoakan oleh siapapun kita boleh minta didoakan. Selama itu orang baik, apalagi dari perjalanan baik ya. Yang dia semoga haji yang mabrur seperti bayi yang baru lahir. Tapi kalau yang pulang ditemenin 40 malaikat, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya satu lagi dari Muska. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar pendapat dari beberapa orang bahwa sebaiknya sebelum berangkat haji diselesaikan dulu seluruh hutang-hutangnya, apalagi yang mengandung riba di dalamnya, seperti rumah, cicilan rumah, mobil, dan lain sebagainya yang mengandung riba. Baru setelah diselesaikan semuanya, barulah kita bisa menunaikan haji gitu. Menurut Ustadz bagaimana pendapat ini Ustadz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, apakah boleh orang berangkat haji dalam kondisi punya utang? Di sini para ulama menjelaskan, orang yang mau berangkat haji dalam kondisi punya utang, dia harus berpikir yang pertama, apakah dia punya aset yang bisa menutupin utang dia? Atau tidak? Karena ada utang yang memang belum jatuh temponya. Mamanya anak punya utang 20 juta.
itu secara perjanjian ana membayarnya di bulan Muharram. Artinya sekarang ana nggak wajib bayar karena memang janjinya di bulan Muharram. Kemudian engkau punya aset nggak? Kalau punya aset, ya alhamdulillah sehingga bisa nutupin itu utang. Yang ketiga, hendaklah dia menulis wasiat dan perjanjian yang jelas. Karena ditakutkan kalau orang ini berangkat haji dalam kondisi punya utang, kemudian ahli warisnya dia mati di Mekah, ahli warisnya tidak membayarkan utangnya. Ingat, orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali hutang. Maka urusan utang ini nggak main-main. Sehingga orang yang punya utang, umpamanya utang riba, dia lebih harus lagi dia penuhin. Sehingga dia berangkat haji, kalau meninggal dunia, maka dia tidak terbebani dengan hutang tersebut. Atau kalau tidak, kalau dia memang tidak mau berangkat haji, Ustaz, insya Allah asetnya ada, ini nunggu dijual masih belum laku, tapi kalau dijual, anak punya utang 200 juta, rumah ini harganya 400 juta. Ada tawaran 350 juta. Dan artian itu harus jelas. Dan orang yang mau berangkat haji punya utang, kemudian dia belum bisa bayar, padahal sudah jatuh temponya, maka dia datang kepada orang yang punya duit itu. Mas, ana mohon maaf, ana mau berangkat haji, ana punya utang sama antum. Diizinkan nggak ana mau berangkat haji? Kalau nggak diizinkan ya nggak boleh, antum harus lunasin dulu utang tersebut. Dan jangan meremehkan urusan utang. Maka tetap orang yang punya utang hendaklah melunasi utangnya. Kalau dia mau berangkat haji, maka catatannya tadi. Kalau dia punya aset yang bisa nutupin utangnya, kemudian utangnya hendak dicatat, sehingga tatkala dia mati, aset itu untuk menutupin hutangnya. Karena takut ada ahli waris yang tidak amanah. Kemudian yang kedua, kalau dia nggak punya aset, tapi dia akan punya uang ya dalam satu waktu, mamanya dia datang kepada orang yang punya utang tersebut, yang punya duit, minta keridhoannya, ana mau berangkat haji. Kalau ana meninggal dunia, ana mohon diikhlaskanlah. Kalau enggak, ya sudah, berarti uang hajinya itu ana bayarin kepada dia. Karena bahaya urusan utang. Jadi seperti itu kiranya urusan dengan orang yang berangkat haji dengan berhutang. Karena memang sekarang ada, dia itu berangkat haji bukan punya utang dia. Memang hajinya itu dengan berhutang. Kalau dia punya aset yang bisa nutupin, alhamdulillah. Kalau nggak punya, berbahaya buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Maaf Ustadz, jadi kalau misalkan kita masih ada tanggungan KPR rumah atau barang-barang yang lainnya yang berhubungan dengan bank yang jelas di situ mengandung riba dan kita tidak mempunyai aset untuk menutup itu, berarti sebaiknya kita tidak berangkat haji dulu gitu sebelum kita menyelesaikan tanggungan itu tadi gitu Ustaz. Begini, umpamanya ketika dia punya utang rumah. Rumah itu sebenarnya kan aset dia. Ketika dia meninggal dunia, kemudian tidak bisa melunasi cicilan, mau tidak mau rumah kan diambil. Seperti itu. Iya. Iya. Berarti kan sebenarnya asetnya itu ada. Itu yang ingin Anda sampaikan. Artinya dia boleh berangkat haji asalkan tadi. Kalau dia meninggal dunia, ada yang untuk melunasi utangnya. Salah satunya tadi rumah dia. Kalau dia nggak bisa ngelunasin, ya udah diambil rumah tersebut. Berarti dia mau berangkat haji, silahkan dia berangkat haji. Karena haji ini jamaah. Allah Jalla Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tuh mewajibkan haji buat orang yang punya kemampuan berangkat haji. Apa kemampuan berangkat haji itu? Para ulama menafsirkan az-zadu war-rahilah. Mampu berangkat haji itu punya bekal dan punya kendaraan. Punya bekal, punya kendaraan. Kita tahu punya rumah nggak wajib, punya mobil nggak wajib umpamanya. Dan kita tahu kalau bicara kemampuan, Anda udah mampu berangkat haji. Tapi Anda lebih mengutamakan beli rumah. Anda lebih mengutamakan beli motor. Maka dilihat tadi. Ketika berurusan dengan yang utang-utang dia dan bisa terlunasi kalau dia mati, maka insya Allah nggak ada masalah dia berangkat haji.
Tapi kalau nggak ada Ustaz. Artinya rumah itu kalau ana mati umpamanya rumah itu diambil, utang ana belum cukup Ustaz. Maka duit hajinya lebih baik untuk bayar utangnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Maaf Ustadz, selama kita masih belum melunasi hutang-hutang tadi, berarti kan kita masih belum terlepas dari riba tuh Ustadz. Maksudnya yang berkenaan dengan bank tadi, rumah dan sebagainya itu. Bagaimana dengan haji kita Ustadz? nggak ada mana. Itu kalau dia mampu, dia wajib haji. Dia wajib berhaji. Artinya kalau bicara tadi, umpamanya haji ini 40 juta. Dia punya utang 200 juta. 40 juta dia punya untuk berangkat haji. Berangkat haji nggak masalah. Asalkan yang 200 juta itu bisa tertutupi dengan rumah yang tadi yang dia, kalau dia meninggal dunia, rumahnya itu cukup untuk menutupi utang tersebut. Kalau nggak cukup, berarti yang 40 juta ini masukin untuk bayar utang. Karena orang ini masuk dalam dunia perhutangan yang sejatinya dia nggak perlu untuk di sana. Utangnya ini utang aset sebenarnya jamaah. Jadi berbeda dengan orang utang, ana punya utang 40 juta Ustaz, sama orang, sama fulan. Dan ana nggak punya apa-apa, kecuali uang ana ini. Kalau ana bawa, ya selesai sudah. Mana yang dilakukan? Ana bayarin utang atau ana berangkat haji. Kalau yang berurusan dengan rumah, dia ada dua pilihan. Umpamanya, ana punya utang 200 juta, ana punya uang 40 juta. Rumah ini, kalau ana mau lepas, bersih utang ana, selesai. Ana nggak punya utang. Berarti kan sejatinya dia mampu untuk berangkat haji. Maka dia berangkat. Mungkin bisa difahami? Ya Ustaz. Perbedaannya di situ ya. Seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang dari Prabu Mulih. Sambil menunggu Prabu Mulih Ustadz, karena Siap. mereka sedang ada kesulitan dengan mikrofonnya ya sepertinya. Nah, Ini dibacakan, oh sedang menunggu. Ya satu lagi pertanyaan lagi mungkin dari Muskar Ustadz, Nah, mungkin tafadhol. agak sedikit menyimpang, siap. tapi masih berkenaan dengan haji dan umroh. Saya kalau pernah mendengar bahwa safar itu Allah memberikan kemudahan kita untuk memudahkan sholat, tidak melakukan sholat rawatib selama kita melakukan perjalanan safar. Dan saya juga pernah mendengar bahwa Ustadz bukan Ustadz Syafiq tentunya, menjelaskan bahwa ini termasuk safar ketika haji dan umrah. Lalu bagaimana Ustadz ketika haji dan umrah, jadi kita tidak perlu melakukan sholat rawatib di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu? Nah, iya, berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau safar, beliau memang tidak sholat rawatib. Ini sebuah keringanan yang Allah berikan, tapi dia dapat pahala sholat rawatib. Ketika dia meninggalkan sholat rawatib, dia masih bisa memperbanyak sholat sunnah mutlak. Antara adzan dan qomat, dia mau sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Antara maghrib dan isya, dia perbanyak sholat sunnah. Di pagi hari antara duha, waktu 2 sampai zuhur, dia perbanyak sholat sunnah. Artinya yang rawatib tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Karena dia sedang musafir. Tapi dia udah dapat pahala sholat rawatib. Nah sekarang dia menambah dengan sholat sunnah mutlak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-salatu khairu mawdu'. Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan tuh. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqil. Yang mau memperbanyak silahkan diperbanyak. Yang mau sedikit silahkan sedikit. Artinya bisa jadi dia rawatib yang 12 tidak sholat, tapi dia sholat sunnah 100 rakaat di Mekah tiap harinya.
Dia sholat 100 rakaat di Madinah tiap harinya. Tapi bukan rawatib. Bisa difahami? Insya Allah Ustadz. Jadi kita mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah, tidak melakukan rawatib. Tapi kita juga tetap bisa melakukan sholat sunnah yang lainnya, yaitu sholat sunnah mutlak seberapapun kita mau. Iya. Jadi karena musafir ini kata Nabi SAW, yuktabu lil marid wal musafir. Orang yang sakit dan orang yang musafir itu akan ditulis pahala buat dia seperti amalan dia ketika dia sehat dan sedang tidak safar. Itu keringanan dari Allah. Tapi dia mau sholat sunnah mutlak, artinya pahala rawatibnya sudah terjaminkan. Plus sekarang dia memperbanyak sholat sunnah mutlak. Seperti itu. Pokoknya di mana waktu diperbolehkan sholat, artinya bukan waktu larangan, perbanyak sholat. Barakallahu fiik. Nah, udah connect sama Prabu Mulih? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi dari Muskat ya Ustadz ya. Siap. Dari tadi satu lagi, Iya, satu lagi. Nah, fadhali. Berhubungan dengan safar atau berangkat umroh atau haji, apakah kita perlu atau wajib membuat surat wasiat Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau bicara surat wasiat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya seorang Muslim kalau bisa yang mau tidur, itu wasiatnya ada dia letakkan. Dia berwasiat itu bukan karena safarnya. Biasa kita tidur malam hari, mau tidur ya, kita nggak tahu apakah besok kita akan bisa memandang kembali wajah dunia ini. Sehingga ketika seorang memang memiliki sesuatu, hendaklah dia wasiatkan tiap hari. Dia tulis tuh, kalau dia memang ingin berwasiat. Urusan khususnya yang berurusan dengan urusan harta nih. Kalau wasiat urusan hendaklah menjaga ketakwaan kepada Allah, itu tentunya diharuskan kita memberikan wasiat kepada anak kita. Tapi ada wasiat-wasiat tersendiri yang mungkin nggak tahu keluarga ini. Umpamanya ada seorang lelaki ini punya suami, menyantuni ada keluarganya. Dia tulis wasiat di sana. Bahwasanya kalau aku meninggal dunia, tolong dikeluarkan duit buat fulan untuk menyelesaikan sekolahnya. Jadi kalau memang dia ada tanggungan yang dia wasiatkan. Dan Allah memberikan kepada seorang muslim ini sebuah apa istilahnya? Sebuah bonus buat dia. Dia bisa mensodakohkan hartanya setelah mati sepertiga. Artinya di wasiat di situ dia punya hak sepertiga dari hartanya. Makanya kalau anak meninggal dunia sepertiga untuk bangun masjid. Ini wasiat yang indah jemaah. Artinya kalau anak mati, anak sudah sodakoh sepertiga. Kalau hidup kan enggak. Jadi bicara wasiat tidak harus mau safar. Mau tidur pun orang kalau bisa sudah ada wasiatnya. Sehingga sahabat Nabi Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas setelah mendengar hadis Nabi SAW berkaitan dengan wasiat, maka dia tidak pernah tidur kecuali wasiat dia itu sudah ada di sisi dia. Kalau sekarang kan wasiatnya dititipin ke notaris atau kemana, tapi dia punya wasiat gitu loh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kayaknya Ini Ustadz yang dari Prabu Mulih masih belum bisa terhubung, jadi dibacain aja dari sini Ustadz. Siap. Tadi ada poin pulang haji kita memberikan hadiah dan hidayah. Kita ceritakan nikmat ibadah di Baitullah. Hati kita lemah, khawatir, timbul ria. Jika kita berangkat diam-diam, pulang diam-diam dari tetangga dan teman-teman karena ingin menyembunyikan amal soleh, bagaimana Ustadz? Nggak ada masalah ya berkaitan dengan ketika orang ingin menyembunyikan ibadahnya. Tapi sejatinya ibadah haji ini termasuk ibadah
yang sulit untuk disembunyikan. Mungkin orang kampungnya nggak tahu, tapi teman-teman dia tahu. Jadi ada orang berangkat haji, karena sekarang nggak ada haji sendirian. Haji itu mesti rombongan. Artinya satu travel, satu rombongan ya. Tapi mungkin dia mau menyembunyikan dari orang kampungnya karena takut tidak bisa menjaga diri. Tapi dia tetap harus menjaga hati dengan teman-teman dia yang ikut berangkat haji. Sehingga kalau berkaitan dengan hidayah, ya tetap berbagi hidayah itu tidak harus dengan menceritakan amal ibadah dia. Tapi dia dengan mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Dia ngelihat orang-orang yang gak sholat ya. Karena dia sudah awalnya dia mungkin dulu gak sholat. Pulang haji dia jadi semangat sholatnya. Dia mengajak orang lain tanpa harus menceritakan ibadah dia. Tetap hidayah itu harus dia bawa. Masyarakat harus merasakan berkah dari hajinya dia. Dengan cara tadi, ya mendakwahkan apa yang dia dapatkan di sana. Sholat, diajak orang sholat. Tanpa harus cerita, nggak harus cerita. Kalau hadiah, ya nggak harus kita pulang haji berbagi hadiah. Orang safar dari Jakarta, safar dari mana, pulang bawa hadiah. Jadi tetap hidayah dan hadiah ini bisa dibawa oleh orang yang haji tanpa menceritakan kepada orang kalau dia baru pulang haji. Enggak. Seperti itu. Tapi kalau memang orang kampung udah tahu, dia apa yang mau disembunyikan? Mereka udah tahu. Sekarang bagaimana kita memotivasi mereka untuk berhaji dan untuk menjadi orang lebih baik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan kedua, berangkat haji jika tidak bersama mahram, apakah sah hajinya? Nah, berkaitan dengan mahram, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Seorang wanita nggak boleh safar kecuali pakai mahram. Kemudian pernah ada seorang sahabat yang mau perang, istrinya berangkat haji. Maka dia sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini katabtu fi ghazwati kada kada. Aku sudah daftar untuk ikut peperangan ini dan itu. Sedangkan istriku berangkat haji, apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW menyuruh sahabat ini untuk mendampingi istrinya berhaji. Dari sinilah para ulama mensyaratkan wajibnya mahram bagi orang yang berangkat haji. Tapi mereka tidak menjadikan mahram itu sebagai syarat sahnya haji. Bukan. Jadi bukan syarat sahnya haji, tapi syarat wajibnya haji. Artinya kalau dia nggak punya mahram, hajinya nggak wajib buat dia. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Nggak wajib dia berhaji. Dia punya duit banyak, sehat, tapi nggak ada mahram, nggak wajib dia haji. Tapi ulama lain berpendapat tetap wajib bagi dia haji. Ketika nggak ada mahram, dengan catatan ada perkumpulan orang yang aman, yang amanah, yang bisa membawa dia berangkat haji. Maka kalau kita lihat pendapat yang mengatakan itu syarat wajibnya haji, ketika dia berhaji tanpa mahram, maka haji itu sah. Hanya dia melakukan pelanggaran. Itu saja. Tapi hajinya tetap sah, tawafnya sah, semuanya sah. Hanya saja tadi ada pelanggaran yang dia lakukan. Seperti kadang-kala ada orang berangkat haji, ya dengan paspor palsu, umpamanya. Hajinya sah nggak? Sah hajinya. Tapi dia berdosa dari sisi dia memalsukan identitas maksudnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Satu lagi dari Prabu Mulih, Ustaz. Siap. Nah. Di luar tema. Boleh, Ustaz? Ya, ini udah azan, tapi silakan bismillah. Mengirim doa orang yang telah meninggal selain anak kandung, apakah sampai pada si mayit? Ya, barakallahu fiik. Ini menjadi pertanyaan penutupan jemaah. Ingat bahwasanya Allah menyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, Allah akan mengabulkan doa kita. Itu Allah berjanji seperti itu. Artinya siapapun yang berdoa, mohon untuk siapapun kebaikan, Allah akan dengarkan. Jadi berkaitan dengan doa, itu dari siapapun akan sampai kepada mayit. Sehingga disyariatkan sholat mayit. Ketika ada mayit meninggal, orang sholat, semuanya baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Hanya saja doa anak soleh ini gak putus.
Dia terus mendoakan. Kalau orang kampung hanya mendoakan ya waktu acara, sholat jenazah, waktu acara di kuburan. Setelah itu ya lupa mereka. Hanya doa anak soleh ini yang tidak putus. Artinya dia akan terus berdoa buat orang tuanya. Sehingga orang tuanya akan terus mendapatkan pahala. Adapun doa dari orang, ya Allah akan dengarkan dari siapapun doa tersebut. Jadi bukan khusus dari anak ya, artinya doa itu bukan khusus dari anak, hanya doa anak yang soleh yang tidak putus karena dia terus mendoakan kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.